Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Eko Lutfi Septiani, di week ke-10 dengan mata kuliah Desain Alat Industri Kimia. Hari ini kita akan membahas tentang Cell and Chip Heat Exchanger. Nah, untuk Cell and Chip Heat Exchanger itu ada aturannya kenapa kita pakai STHE atau DPHE. Di minggu lalu kita belajar tentang DPHE. Nah, itu jawabannya terletak pada luas perpindahan panas yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau misalnya luas perpindahan panasnya di atas 120 feet square, maka teman-teman disarankan untuk memakai STHE ketimbang DPHE. Tapi kalau misalnya di bawah 120 feet square, maka teman-teman lebih baik menggunakan DPHE karena penggunaan STHE itu akan lebih mahal di instalasi dan di bagian maintenance. Nah, untuk STHE sendiri itu terdapat beberapa bagian, yaitu ini ada shell, pipa paling luar dan besar, dan kemudian di dalamnya terdapat cup-cup kecil-kecil. Nah, di antara cup kecil-kecil ini terdapat baffle. Nah, baffle ini digunakan untuk memecah aliran fluida di dalam shell, sehingga kontak aliran fluida di dalam sel dan kontak aliran fluida di dalam cup itu berlangsung lebih lama. Nah, kemudian untuk konfigurasi cup di dalam shell itu ada aturannya. Jadi ada dua jenis konfigurasi. Yang pertama adalah triangular. Yang kedua adalah square. Nah, nanti pengaruhnya di mana? Bentuk triangular dan square ini pengaruhnya nanti di D ekivalen. D ekivalen itu adalah diameter ekivalen di dalam sel. Nah, untuk diameter ekivalen ini nanti akan mempengaruhi bilangan Reynolds. Kemudian bilangan Reynolds ini akan mempengaruhi koefisien perpindahan panas di dalam heat exchanger. Nah, nanti dari data koefisien perpindahan panas akan mempengaruhi faktor kekotoran di dalam heat exchanger. Nah, untuk tipe Cell and Chip Heat Exchanger itu ada tipe STHE 11, STHE 12, STHE 24, STHE 36, dan seterusnya. Nah, untuk konfigurasi STHE 11 ini maksudnya satu adalah shell, jumlah lewatan fluida di shell-nya, yang belakang ini adalah jumlah lewatan di cup. Nah, maksudnya jumlah lewatan itu bagaimana? Soalnya kan ini cupnya ada banyak. Nah, itu tidak termasuk di dalam penamaan STHE-nya, jumlah cupnya. Tapi jumlah lewatannya yang berpengaruh di penamaannya. Nah, ini kalau satu lewatan di shell maksudnya adalah ini adalah inlet dari fluida di dalam shell. Nah, dia lewatnya cuma sekali saja. Sekali udah keluar. Cuman melewati sepanjang shell sekali terus keluar. Nah, sedangkan cup, meskipun cupnya banyak, tapi fluida ini melewati cup sepanjang STHE ini cuman sekali saja. Ini sekali lewat masuk, terus lewat sekali, terus keluar semua. Seperti itu. Jadi ini satu kali lewatan fluida di shell, satu kali lewatan fluida di cup. Nah, untuk yang 1-2 bagaimana? Nah, ini bagian shell-nya. Ini selnya lewatnya sekali. Satu kali dia langsung keluar. Jadi sepanjang STHE udah sekali lewat langsung keluar. Itu konfigurasi 1. Dan kalau cupnya konfigurasinya 2, maka masuk ke bagian STHE, dia melewati sepanjang STHE, nah itu nggak langsung keluar, masuk dulu lagi ke arah sebaliknya, sehingga dia melewati 2 kali panjang STHE. Maka ini konfigurasi 2 cup. STHE 12. Nah, ini kalau STHE 24 gimana? Nah, ini perhatikan kalau untuk selnya, maka dia lewatnya satu lewatan dulu, terus dia nggak jadi keluar. Lewat lagi di bagian bawah sepanjang selnya. Nah, ini 2 kali lewatan, yang cupnya ada 4 kali lewatan. Nih, 1, 2, 3, 4. Begitu. Dan 3, 6, seterusnya. Nah, untuk penamaan ada STHE berapa?
Yang di depan itu adalah banyak lewatan pada bagian sel, dan yang di belakang adalah merupakan banyak lewatan pada bagian job. Nah, untuk tipe STHE itu ada 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan, semakin banyak jumlah sel, semakin baik penyerapan panasnya, tetapi semakin sulit perawatannya. Nah, He24, 36 dapat diperoleh dari 2 sampai 3 buah STHE 12 dipasang seri. Jadi daripada install yang 24 dan 36, terkadang kita lebih milih install STHE 12 yang dipasang seri. Nah, untuk baffle, fungsi baffle itu adalah agar fluida di dalam sel lebih lama dan alirannya lebih panjang. Maka bagian sel diberi baffle atau penghalang. Nah, untuk jenis-jenis baffle itu ada yang seperti ini. Jadi atas dan bawahnya terpotong, tidak full lingkaran, sehingga fluida di dalam sel bisa lewat dengan lebih smooth, lebih pelan-pelan. Ada juga tipe baffle yang konfigurasinya yang atas bawah terpotong, kemudian baffle yang berikutnya yang tengah terpotong, seperti itu. Dan ada juga yang bentuknya seperti donat. Nah, jarak antar baffle ditetapkan untuk liquid 1/5 sampai 1 kali inside diameter of shell. Dan untuk gas, itu ditetapkan mendekati 1 kali inside diameter of shell. Nah, kemudian yang penting di baffle juga itu adalah jumlah cross-nya. Jumlah cross itu dinyatakan sebagai N plus 1 sama dengan 12 kali L dibagi B. Nah, ini jarak baffle tidak boleh bilangan pecahan. Jadi, untuk jarak baffle misalnya teman-teman diperoleh 16 inside diameter silindernya atau shell-nya. 16 kalau dikali 1/5 maka harusnya 3, sekian. Nah, itu tidak boleh 3, sekian untuk jarak antar baffle-nya. Nah, jarak antar baffle-nya itu harus dibulatkan ke atas. Jadi 3, sekian langsung dibulatkan aja 4 gitu. Cara mendesain hampir sama dengan DPHE, namun ada perbedaan, yaitu di cell and chip heat exchanger, kita perlu menentukan delta T, di mana delta T adalah FT dikali delta LMTD. FT itu dicari dari gambar 14 sampai 18 di buku Kusnaryo. Nah, kalau misalnya di buku Karen, itu di halaman 828 sampai 833. Nah, untuk nilai R dan S-nya itu dihitung dari ini. T1 min T2 dibagi T kecil 2 min T kecil 1. S-nya sama dengan T kecil 2 min T kecil 1 dibagi T1 besar min T1 kecil. Jadi ini itu kalau T yang besar itu untuk fluida panas, T kecil itu fluida dingin. Nah, ini panas yang akan didinginkan, ini fluida dingin yang mendinginkan, jadi nanti akan berubah jadi panas. Nah, untuk delta LMTD, ini saya ingatkan di Prospen, itu diperoleh dari delta T1 min delta T2 dibagi delta ln delta T1 dibagi delta T2. Nah, itu dari mana? Delta T1, delta T2 itu diperoleh dari sini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ini adalah aliran heat exchanger-nya, ini T1, ini T2, kemudian ini T1, ini T2, maka ini adalah yang panas,
jadi dingin, ini dingin jadi panas. Nah, inilah yang disebut ini delta T1, yang T tinggi dikurangi T panas yang lebih rendah, ini delta T2. Jadi T dingin yang lebih tinggi dikurangi dengan T dingin yang lebih rendah. Nah, harga ST yang akan didapatkan itu sekaligus menggambarkan tipe STHE yang cocok. Bila HE12, FT-nya lebih dari 0,75. Nah, dikatakan HE-nya konfigurasi 24 dan di atasnya bila FT-nya lebih dari 0,9. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat FT-nya di atas 0,9, sudah jangan pakai data R dan S yang HE12. Teman-teman harus move on ke 24. Nah, cara mendapatkan FT bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan figur 18 di buku Karen, halaman 828 sampai 833. Sedangkan di buku Kusnario, teman-teman bisa pakai gambar 14 sampai 18. Nah, cara bacanya, teman-teman dapatkan nilai S-nya dulu. Setelah dapat nilai S, baru dapatkan nilai R-nya. S-nya itu ditarik ke atas sampai menabrak nilai R, kemudian dibacalah FT-nya berapa. Nah, panjang pipa standarnya 12, 16, 20 feet. Nah, kemudian teman-teman nanti menentukan jenis pipanya yang bagaimana itu ditentukan dengan tipe BWG-nya. Ini tipe pipanya. Seperti pipa schedule berapa, ini pakai BWG. Nah, untuk spek pipa, teman-teman dapat lihat di tabel 2 di Kusnario, jumlah pipa standar di tabel 11 dan 12 di Kusnario. Nah, ini contoh untuk perhitungan nilai FT. Kalau ada kasus yang seperti ini, nah ini kalau misalnya terdapat kasus seperti ini, diminta untuk mencari FT-nya. Nah, teman-teman coba ya. Di sini berarti kita cari dulu nilai R-nya. R-nya adalah T1 min T2 dibagi T kecil 2 min T1 kecil. Nah, ini berarti T1-nya masukkan 350 min 250 dibagi 200 min 100. Ini sama dengan 100 per 100, itu sama dengan 1. S-nya T2 min T1 kecil dibagi T1 besar min T1 kecil. 200 min 100 dibagi 350 min 100. Ini kita ketemukan S-nya adalah 0,4. Dari grafik diperoleh FT-nya 0,925. Gimana caranya? S-nya tadi 0,4. Ditabrakkan ke R-nya yang sama dengan 1. Seperti ini sudah sama dengan 1. Nah, kemudian dari sini ditarik ke kiri. Nah, dapatlah nilai FT-nya 0,925. Nah, ini ada exercise, teman-teman coba lakukan exercise cara mencari nilai FT. Nah, kemudian untuk masuk ke desain STHE, kita langsung masuk ke contoh soal saja supaya lebih memahami bagaimana sih runutan step-stepnya dan lebih menyingkat waktu, karena runutannya juga akan disampaikan di pengerjaan contoh soal seperti ini. Nah, ini 30.000 pound per jam, 56 derajat api gasolin akan didinginkan dari suhu 300 Fahrenheit menjadi 100 Fahrenheit menggunakan pendingin air yang masuk pada suhu 86 Fahrenheit dan keluar pada suhu 120 Fahrenheit. Di dalam BWG 14, panjang 16 feet, disusun segitiga dengan pitch 1/4 inch. Apabila ditetapkan faktor kekotoran gabungan minimal adalah 0,004 jam feet square Fahrenheit per BTU. Dan penurunan tekanannya atau pressure drop-nya
masing-masing aliran maksimal 10 PSI. Desainlah cell and tube tersebut. Nah, jadi untuk cell and tube heat exchanger itu yang perlu diperhatikan. Kalau untuk mendesain bejana itu delta P, delta I gitu ya. Nah, kalau STHE itu yang perlu diperhatikan adalah RD-nya. RD-nya itu diusahakan lebih besar dari RD ketetapan. Nah, RD itu apa? RD itu dirt factor. Nah, dirt factor itu nanti efeknya di mana? Jadi gini, ketika teman-teman nanti mendesain, terus dapat RD-nya misalnya 0,003, maka desain STHE kalian itu akurat ketika pada realnya terdapat faktor kekotoran 0,003. Jadi sebaiknya faktor kekotoran itu apa? Faktor kekotoran itu adalah sesuatu seperti kerak yang menyumbat di dalam cup-cup seperti itu. Nah, itu bisa menghalangi heat transfer antara fluida dingin dengan fluida panas. Nah, kalau misalnya kalian mempertimbangkan faktor kekotorannya itu lebih rendah daripada seharusnya, maka sebenarnya HE kalian itu masih kurang efektif karena nilai RD-nya kurang. Jadi ibaratnya kalau misalnya heat transfernya itu harusnya bagus ketika pipanya bersih. Nah, kalian mengondisikan itu pipanya relatif bersih gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sumbatan atau apa-apa, itu kalian tidak memperhitungkan, pasti ada heat loss karena ada sumbatan itu. Maka sebisa mungkin RD-nya itu lebih tinggi dari ketetapan, supaya kalau misalnya ada sumbatan yang masih mumpuni dari RD kalian, itu tidak menghalangi heat exchange-nya, seperti itu. Nah, kalau setelah RD-nya sudah memenuhi, faktor yang penting kedua adalah delta P, pressure drop. Jadi, kalau misalnya di dalam heat exchanger itu terdapat pressure drop yang tinggi, dampaknya apa? Dampaknya nanti alirannya itu tidak bisa keluar. Jadi nanti yang di cup itu nggak bisa keluar, maka kalian harus menambah instalasi berupa pompa. Nah, itu kan malah nggak efisien sekali. Sehingga diusahakan untuk delta P maksimalnya liquid itu adalah 10 PSI. Nah, sedangkan delta P-nya gas itu adalah 2 PSI. Jadi ini adalah dua faktor penting. Nah, kalau misalnya di dalam desain ini sebisa mungkin nilai RD-nya harus di atas RD ketetapan, delta P-nya itu harus di bawah delta P max. Ini harus, dan ini delta P max. Ini juga harus. Tapi di dalam sini ketika teman-teman belajar mendesain, kalau misalnya nilai RD-nya masih kurang, tapi delta P-nya sudah oke, itu nggak apa-apa. Ya sudah, bisa dilanjut saja untuk desainnya, maka kalian bisa mengakui desain ini sudah oke. Tapi kalau nanti di DPK, desain pabrik kimia, dan di realnya nanti, teman-teman usahakan RD-nya memenuhi dan delta P-nya memenuhi. Oke? Baik, saya lanjut ke jawaban dari contoh soal ini. Di sini berarti kita ketahui 30.000 pound per jam, 56 derajat api gasolin. Nah, ini adalah M besar. Saya katakan M besar karena dia massa dari hot fluid. Nah, untuk itu, ini fluida panasnya, temperatur in-nya adalah 300 Fahrenheit, temperatur out-nya 100 Fahrenheit, dan fluida dinginnya ini berupa air pada suhu 86 derajat Fahrenheit, keluarnya pada suhu 120 derajat Fahrenheit. Nah, yang pertama kita harus mengerjakan material dan heat balance-nya. Nah, untuk heat balance, Q panas sama dengan Q dingin. Panas yang
keluar sama dengan panas yang masuk. Nah, untuk panas fluida panas itu adalah M besar kali CP fluida panas kali delta T. Nah, sedangkan untuk yang fluida dingin itu M kecil kali CP kali delta T. Nah, ini diperoleh 30.000 dikali 0,57. 0,57 itu adalah CP dari si gasolin. Nah, berarti coba kita masukkan ini untuk CP air. Kemudian ini untuk gasolin. Nah, untuk gasolin itu dari temperatur rata-ratanya itu ditarik ke atas, dia ke 56 ya. 56 derajat api, maka di daerah sini. Nah, kemudian dari sini ditarik ke kiri, maka di situ kita dapatkan 0,57 untuk CP gasolinnya. Nah, ini teman-teman bisa dapat di Karen halaman 806 atau Kusnario halaman 83. Nah, untuk yang CP-nya air itu dari sini. Nah, untuk CP-nya air sendiri itu pakai T rata-rata. Nah, itu ada 1 BTU. Nah, ini berarti kita masukkan saja data CP-nya sekian, untuk airnya sekian, dan ini kita dapatkan Q panasnya. Q panasnya 3.420.000 BTU per jam. Nah, dari sini kita bisa dapatkan massa airnya. Massa airnya 100.588,8. Nah, kemudian setelah kita selesaikan material and heat balance, maka selanjutnya kita selesaikan dengan menghitung delta T. Menghitung delta T itu dari delta T kali FT kali delta TLM. Delta TLM itu sama dengan delta T1 min delta T2 dibagi ln delta T1 per delta T2. Nah, ini kita masukkan delta T1 itu dari 300 dikurangi 120, maka delta T1-nya 180 Fahrenheit, dan delta T2 itu dari 100 dikurangi 86, yaitu 14 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya kita masukkan delta TLM-nya, kita dapatkan 65 derajat Fahrenheit. Kemudian kita hitung nilai R dan S-nya. Untuk nilai R dan S-nya, ini typo. Harusnya untuk nilai R-nya ini 300 dikurangi 100 dibagi 120 dikurangi 86. Ini hasilnya 5,88. Nah, sedangkan yang S-nya itu adalah 120 dikurangi 86 dibagi 300 dikurangi 86. Ini hasilnya 0,16. Nah, dari situ maka kita dapatkan S-nya 0,16. Di sini, sekitar sini 0,16 dan R-nya adalah 5,88. Maka di sekitar situ selanjutnya didapatkan 0,91. Ini konfigurasi 12. Nah, diperoleh FC-nya di atas 0,9 di konfigurasi 12, padahal seharusnya STHI 12 tidak boleh lebih dari 0,9, bolehnya 0,75. Maka harus menggunakan konfigurasi berikutnya, yaitu STHI 24. Nah, maka di sini kita pasang 0,16 menuju ke R-nya 5,88, ini hampir ke 6. Kemudian kita tarik ke kiri. Nah, di sini kita dapatkan 0,94.
Dari grafik STHE 24 diperoleh FT-nya 0,94, jadi delta T-nya itu sama dengan FT kali delta TLM. 0,94 kali 65 sama dengan 61,1 Fahrenheit. Oke, nah selanjutnya menghitung suhu kalorik. Kita butuh suhu kalorik TC besar dan TC kecil nantinya untuk mendapatkan nilai TW, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai koefisien heat transfernya. Nah, ini TC besar itu sama dengan T2 plus FC kali T1 min T2 besar. TC kecil itu sama dengan T1 plus FC kali T2 min T1 kecil. Delta TC itu sama kayak delta T cold. Ini cold. Kemudian delta TH itu sama kayak, ini delta T2. Delta T1 sama dengan delta T hot. Nah, dari situ kita dapatkan delta TC dibagi delta TH itu adalah 0,078. Ini kita gunakan untuk mencari FC. Nah, untuk cari FC, awal mulanya kita cari KC dulu, karena di sini ini data KC. Ini KC. Sedangkan ini nilai delta TC per delta TH, dan ini adalah nilai FC-nya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bebas mau bacanya ke kanan apa ke kiri. Nah, karena untuk mencari FC itu butuh KC, kita sudah punya delta TC per TH, maka kita cari dulu KC-nya. Nah, KC-nya dari sini. Ini itu data apinya. Derajat apinya dari sini, karena kita 56, daerahnya sekitar sini. Nah, ini ditabrakkan ke suhu rata-rata, T-average yang panas. T-average gasolinnya. Karena gasolinnya 300 ke 100, maka rata-ratanya 200. Jadi ditabrakkan ke sini, kemudian kita dapatkan ini KC-nya 0,11. Nah, 0,11 itu perkiraannya sekitar di sini-sini ya, dekat-dekat sini-sini, garis ini. Nah, berarti kita tarik saja garis dari nilai 0,078 ke kira-kira KC-nya 0,11. Nah, setelah ditarik ke situ, tarik ke kiri atau ke kanan untuk dapat nilai FC-nya. Nah, ini di sini didapatkan nilai FC-nya 0,305. Oke. Nah, ini FC-nya bisa dibulatkan jadi 0,3, maka TC besarnya itu kita peroleh 160 Fahrenheit, dan TC kecilnya kita peroleh 96,2 Fahrenheit. Nah, kemudian kita trial nilai UD. Tahanan pipa kotor. Kita trialnya itu 120 BTU per jam feet square Fahrenheit. Nah, itu dari mana trialnya? Trialnya dari sini, karena 56 derajat gasolin itu adalah like organik, maka kita bisa trial antara 75 sampai 150. Di sini bisa ambil antar tengah-tengahnya, hampir tengah-tengahnya, yaitu 120. Nah, berarti dari trial UD tersebut kita dapat hitung nilai A-nya. A itu dari ini ya, Q sama dengan UA delta T. Ini persamaan heat transfer. Jadi di sini kita dapat luasan perpindahan panasnya. A sama dengan Q per UD kali delta T. Ini Q-nya tadi ketemunya 3.420.000 dibagi 120 kali 61,1. Hasilnya 466. Kemudian dari situ kita bisa dapat nilai NT. NT itu sama dengan A dibagi A double aksen kali L. Nah, NT itu number of tube. Number of tube, A double aksennya itu adalah ini, nilai surface, kemudian kali L-nya. L-nya adalah panjangnya tube. Di soal sudah disebutkan 16 feet.
maka kita dapatkan NT-nya 111 buah. Nah, number of cube itu harus distandarkan dan ID shell-nya itu dapat kita peroleh. Jadi selagi kita menstandarkan number cube-nya, kita akan dapat nilai inside diameter of shell. Nah, ini karena di soal juga disebutkan triangular, maka kita pakai yang data triangular pitch. Kemudian di situ juga dinyatakan bahwa cube-nya adalah 1/4 inch. Maka kita ngacu ke 1/4 inch. Terus dari sini, karena dari ST itu kita dapatkan 24 pas, maka kita cari cube-nya yang 4 pas. Jadi di zona yang ini 4 pas ya. 4 pas berarti cari sini, yang paling dekat dengan 111 itu adalah 106. Maka kita standarkan nilai NT-nya itu adalah 106. Nah, dari 106 tersebut kita bisa dapatkan nilai inside diameter cell-nya 17/4. Maka nilai UD dikoreksi dengan persamaan berikut. UD koreksi sama dengan NT dibagi NT standar dikali UD trial. Ini 111 dibagi 106 dikali 120, hasilnya 126. Kesimpulan sementara untuk bagian shell, kita dapatkan nilai inside diameter shell-nya 17/4 inch. Number of cell pass, berapa banyak lewatan shell-nya, 2. Baffle spacing-nya itu adalah 1/5 sampai 1 kali inside diameter shell. Ini 1/5 kali 17/4 itu sama dengan 3,6 sekian. Maka kita langsung bulatkan ini sama dengan 4 inch. Nah, untuk kesimpulan bagian cube, maka DO-nya 1 inch. Tadi dari data itu tadi, DO-nya 1 inch. Kemudian BWG-nya dari soal 14 BWG, panjangnya 16 feet. NT-nya diperoleh dari tabel sebelumnya 106. Jumlah pasnya adalah 4, karena konfigurasi 24. Susunan segitiga, pitch-nya 1/4 inch. Diameter ekuivalennya setelah dihitung, dapatnya 0,72 inch. Kemudian flow area cube-nya diperoleh 0,546 inch square. Kemudian untuk surface dari cube-nya adalah 0,1963. Bukan 0,1, saya salah melihat. Ini adalah 0,2618 feet square feet. Untuk inside diameternya itu dilihat di sini. Inside diameternya berarti 0,834 inch. Nah, untuk evaluasi perpindahan panas, pertama kita hitung NRE di bagian shell dulu. Nah, NRE-nya kita dapatkan dari AS. AS-nya itu inside diameter shell kali C kali B dibagi N kali PT dikali 144. Nah, ini nilai C yang di sini, ini adalah PT dikurangi D outside. Nah, ini nilai PT itu adalah pitch-nya. Pitch-nya kan tadi 1/4. D outside-nya itu adalah D outside cube. Ini 1, maka ini diperoleh 0,25. Nah, untuk PT-nya karena 1/4, ini jadi 1,25. Maka ini kita peroleh nilai AS-nya 0,048. Selanjutnya mencari nilai GS. GS itu M dibagi AS. M-nya 30.000, AS-nya 0,048, diperoleh GS-nya 625.000. Nah, kemudian mencari nilai mu.
mu-nya diperoleh dari gambar 7 di buku Kusnario. Kalau dari buku Karen, teman-teman bisa lihat di halaman 821, cari yang 56 derajat api gasolin, cari X-nya berapa, Y-nya berapa, dicatat. Ini X-nya 14, Y-nya 10,5. Kemudian dari data ini dimasukkan ke sini dengan suhu rata-rata 200, dan di titik ini oke, ini X-nya 14, Y-nya 10,5, maka dari titik sini diperoleh nilai viskositasnya adalah 0,31 centipoise. Nah, dari situ nilai NRE-nya diperoleh GS kali D ekuivalen dibagi mu kali 2,42. Nah, ini D ekuivalennya tadi masih dalam bentuk inch. Ini dibagi 12. 12 itu berarti diubah ke feet. Ini diubah ke feet. Makanya dibagi 12. Ini dimasukkan, ketemunya NRE-nya 49.986,67. Kemudian tahap selanjutnya di bagian sel kita mencari nilai JH. Nah, untuk JH teman-teman bisa lihat di figur 24 di Karen, dan di sini di gambar 24 di buku Kusnario. Nah, untuk JH butuh nilai NRE. NRE kita hampir 50.000, maka di sekitar sini. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai JH-nya itu sekitar 130.000. Kenapa kok enggak, 130. Kenapa kok enggak 150? Karena ini adalah grafik logaritmik. Logaritmik itu pada dasarnya ini satu garis. Nah, ini mulainya dari 1, kemudian kalau ini kita bagi 2, ini adalah 2, lalu ini 5. Kalau ini kita bagi 2 lagi, ini 8. Jadi logaritmik itu begitu, ini 10. Maka ini lebih dekat ke 2, tapi setelahnya 2. Jadi kita bisa simpulkan dia itu 130 JH-nya. Nah, setelah dapat JH-nya, kita perlu menghitung harga koefisien film perpindahan panasnya, yaitu HO. H outside itu sama dengan JH kali K per DE dikali CP mu per K pangkat sepertiga dikali mu per mu W kali pangkat 0,14. Nah, ini kita anggap nilai ini adalah CS, maka kita pindah ke kiri, HO per CS itu sama dengan JH kali K DE kali CP mu per K pangkat sepertiga. Nah, dari gambar 10 yang ada di Kusnario, itu kita bisa dapatkan relasi ini. Nah, relasi ini teman-teman bisa dapatkan nilai K CP mu per K. Nah, jadi ini dicari dulu berdasarkan apinya. Nah, ini berdasarkan yang bawah itu adalah viskositasnya. Maka dari sini, ini adalah data viskositas. Tadi kan kita dapatkan viskositasnya adalah 0,31. Maka di daerah sini, kemudian kita tarik ke atas ke 56 derajat api, terus ke kiri, kita dapatkan nilai K CP mu per K pangkat sepertiganya 0,15. Nah, ini kita masukkan ke persamaan. Nah, sudah. Kemudian kita dapatkan nilai ini kita sudah punya dari sini.
maka HO per CS itu tinggal JH kali nilai ini dibagi DE-nya. 0,72 dibagi 12. Jadi ini sama dengan 325 BTU per jam feet square. Ini begini, feet square Fahrenheit. Nah, dari sini kita butuh mencari nilai TW supaya kita dapat nilai mu W. Mu W nanti digunakan untuk mencari nilai CS. Nah, TW itu sama dengan TC plus HO per CS dibagi HIO plus HO per CS kali TC besar min TC kecil. Nah, ini belum kita dapatkan. Ini typo. Jadi, di sini kita sudah punya nilai HO per CS. Ini sudah ada, tapi HIO-nya belum. Nah, HIO ini dicari dari yang cup. Nah, berarti evaluasi perpindahan panas di cup kita cari. Pertama kita perlu mencari NRE pipa, maka kita butuh nilai AT. AT itu sama dengan NT dikali A aksen dibagi N kali 144. Ini NT-nya 106 dikali 0,546 dibagi 4 kali 144, yaitu kita dapatkan 0,101 feet square. Kemudian GT-nya diperoleh dari M kecil dibagi AT. M kecilnya tadi dapatnya 105.888,8 dibagi 0,101. Kita dapatkan 1.048.403,93 pound per jam feet square. Nah, di sini kita bisa dapat nilai NRE-nya. NRE sama dengan GT kali DI dibagi mu kali 2,42. Nah, itu dimasukkan, kita dapatkan 40.145,5 NRE-nya. Nah, kemudian kita cari nilai mu. Karena itu air itu pada kondisi X-nya X dan Y-nya sudah di sini. Nah, karena rata-ratanya adalah 86 ditambah 120 bagi 2 itu sekitaran 100, maka kita dapatkan, ini coba saya perbaiki dulu. Ini 100. Di sini kita dapatkan nilai mu-nya itu adalah 0,75. Jadi di situ NRE-nya bisa kita dapat 40.145,5. Untuk step ke-6 kita nggak perlu mencari nilai CH karena ini adalah air, dan karena fluidanya air, maka velocity-nya itu bisa kita cari dengan GT dibagi 3.600 kali densitasnya. Itu kita peroleh velocity-nya adalah 466 feet per second. Kemudian ini dari gambar 21 didapatkan nilai HI. Jadi kalau kita sudah ketemu nilai velocity-nya, kita bisa dapat nilai heat transfer koefisien yang bagian dalam. Nah, di sini velocity-nya 4,66, maka sekitar itu. Kemudian kita cari suhu rata-ratanya di sekitar ini. Terus kita belokkan ke kiri. Maka di sini diperoleh 1.200. Nah, ini berarti HI-nya diperoleh 1.200. Kemudian untuk memasang nilai HI, kita butuh faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini dilihat dari insert diameter of tube. Jadi, insert diameter of tube-nya kita itu adalah 0,834 inch. Maka sekitar ini, dan di sini kita dapat faktor koreksinya 0,94. Nah, baru di situ kita masukkan HI-nya adalah 1.200 dikali 0,94 sama dengan 1.128 BTU per jam feet square Fahrenheit. Nah, dari situ kita bisa dapat nilai HIO, di mana HIO itu sama dengan HI kali DI per DO. HIO sama dengan HI-nya 1.128
dikali 0,834 dibagi 1, yaitu HIO-nya 940,75. Nah, dari situ HIO tersebut, maka kita bisa mencari nilai TW. TW-nya ini kita masukkan TC kecil, ini nilai HO per CS, ini nilai HIO, kemudian ini HO per CS, maka di sini TC besar dikurangi TC kecil, kita dapatkan TW-nya 112,58 per head. Dari situ kita bisa mencari nilai mu W. Nah, mu W-nya masih sama seperti tadi, memakai gasolin, maka di situ diperoleh viskositasnya 0,55, CS-nya 0,922. Ini dari nilai mu per mu W dipangkat 0,14. Nah, udah si S-nya dapat 0,922, HO-nya dicari dari nilai HO per CS dikali ini nilai HO per CS dikali CS-nya. Jadi diperoleh 299,9 BTU per jam feet square Fahrenheit. Nah, kemudian kita perlu mencari tahanan panas pipa bersih untuk mencari RD-nya nanti. Di mana UC itu sama dengan HO kali HIO dibagi HO plus HIO. Di sini didapatkan UC-nya adalah 227,4 BTU jam feet square Fahrenheit. Nah, kemudian mencari dirt factor atau faktor kekotoran. Nilai RD itu sama dengan UC kali UD dibagi UC dikurangi UD dibagi UC kali UD. Maka di sini diperoleh RD-nya 0,0035. Nah, di sini RD hitung kurang dari RD ketetapan. Maka dapat kita simpulkan sementara ini desain HE kurang memenuhi. Nah, kemudian setelah dapat evaluasi nilai RD, kita evaluasi nilai delta P. Dengan menghitung NRE-nya sama seperti tadi yang di bagian sel, kemudian dari NRE tersebut, kita bisa dapat nilai F. Nah, ini dari NRE-nya kita tarik saja ke atas, ke kurva, kemudian kita tarik ke samping, maka disitulah kita dapatkan nilai F-nya 0,016. Nah, kemudian dari situ kita dapat F-nya 0,016, kemudian kita bisa menghitung harga N plus 1-nya. N plus 1 itu sama dengan 12 kali L dibagi B. 12 dikali panjangnya cuk, dibagi 4, sama panjangnya sel. Nah, itu kita dapatkan 48. Karena 2 pas, maka nilai N plus 1-nya 2 kali 48, jadi 96. Nah, kemudian dari sini kita juga butuh data spesifik gravity. Kita bisa gunakan tabel 6 di buku Kusnaryo atau figur 6 di buku Kern. Nah, di sini kita punya temperatur rata-ratanya. Dari temperaturnya pada temperatur TC, T besar C. Nah, dari situ kita tabrakan ke derajat apinya, kemudian diarahkan ke kiri, hasilnya 0,71 untuk nilai spesifik gravity-nya. Nah, dari situ diperoleh delta P-nya ya, delta P-nya dengan persamaan ini diperoleh 42,07. Nah, ini karena delta P-nya itu masih lebih besar daripada 10, 42,07 itu lebih besar daripada 10, maka kita ketahui bahwa delta P yang di perhitungan ini lebih besar daripada delta P ketetapan. Maka desain ini tidak memenuhi. Nah, kemudian kita tinjau dari delta P bagian sel.
Kalau delta P bagian sel, NRE-nya GT kali DI dibagi mu kali 2,42. NRE-nya tadi sudah diperoleh 40.000 sekian, 40.145,5. Maka kita cari dulu berdasarkan RE-nya, NRE-nya di sini. Kemudian kita tarik ke atas. Untuk ini, untuk exchanger tubes atau untuk commercial pipe, kita pilih yang exchanger tubes. Nanti nilai S-nya berapa. Nah, di sini kita dapatkan dia di atas 0,0001, tapi masih relatif di bawah 0,0002. Jadi ini kita dapatkan 0,00019. Nah, kemudian dari data grafik tersebut F-nya 0,00019, maka kita cari delta PL. Di sini delta P cube ya. Delta P cube itu sama dengan persamaan ini, kita masukkan nilai-nilainya, kita dapatkan nilai delta P cube-nya adalah 3,1 PSI. Kemudian menghitung delta P karena cube pas. Jadi ini jumlah pasnya. Delta P karena jumlah pasnya. Kita cari dulu dari gambar 28, nilai V square per SG kali rho per 144. Nah, dari gambar 27, silakan teman-teman lihat di buku Kusnario. Sorry, bukan gambar 27, tapi harusnya gambar 28. Di buku Kusnario diperoleh dengan mass velocity-nya. Mass velocity-nya adalah GT. GT-nya itu sekitar 1.484.03,96, maka teman-teman akan dapat nilai V square per SG kali rho per 144 adalah 0,125. Nah, setelah dapat nilai ini, kita masukkan ke sini. Masuk ke sini, 4N per SG. Nah, ini untuk SG-nya, spesifik gravity-nya air, itu sama dengan 1. Ini spesifik gravity-nya air itu sama dengan 1. Nah, untuk si S-nya itu karena viskositas air itu cenderung tidak terlalu signifikan, karena dari 86 ke 120, maka nilai si S-nya juga 1. Nah, dari sini kita masukkan 4 kali 4 kali 0,125 dibagi 1. Karena ini nilai ini sudah bernilai 0,125. Nah, maka kita dapatkan nilai delta P karena pas itu adalah 2. Maka delta P total bagian cube 3,1 ditambah 2 sama dengan 5,1 PSI. Nah, di sini delta P-nya, delta P total cube itu kurang dari delta P ketetapan. Sebenarnya ini oke, tapi karena delta P-nya shell belum oke, maka kita kalkulasi lagi. Nah, selanjutnya untuk perubahannya, apa yang bisa dirubah? Yang dirubah adalah jumlah baffle spacing-nya. Jadi, untuk mengubah-ubah supaya dapat pressure drop yang sesuai, itu maka kita ubah. Tadi B-nya 4 inch. Maka selanjutnya kita bisa ubah ke 8 inch. Nah, nanti teman-teman coba ubah ke 10 inch dan seterusnya. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya, teman-teman bisa lanjut untuk melihat di buku Kusnario. Nah, di kesimpulan dari buku ini, itu diperoleh delta P. Jadi itu kebalik ya. Kebalik yang di tabel halaman 30. Tabel halaman 30 itu, ini bagian cube, yang ini sebenarnya bagian sel. Itu ada yang kebalik. Nah, kemudian
baik yang tube dan sel di tabel ini sudah diperoleh nilai delta P-nya 5,1, yang ini nilai delta P-nya 3,1 PSI. Jadi kedua-duanya delta P-nya sudah kurang dari delta P max. Maka desain ini oke, meskipun di situ didapatkan RD-nya lebih rendah 0,0023, itu kurang dari R ketetapan, itu tidak masalah untuk sampai di sini. Yang penting delta P-nya sudah tercapai memenuhi. Oke, mungkin yang bisa jadi solusi kalau misalnya RD-nya terlalu rendah dari desain, itu yang bisa disiasati itu maintenance-nya lebih sering. Jadi untuk maintenance lebih sering, maka keraknya akan semakin berkurang. Nah, jadi dari situ cell and chip heat exchanger itu masih lebih oke untuk dijalankan dengan RD 0,0023. Sedangkan kalau misalnya kita lebih menuruti RD-nya ketimbang delta P-nya, nanti kita perlu instalasi pompa, yang dimana setiap running kita butuh pompa, itu cost-nya akan jauh lebih besar. Baik, sampai di situ untuk materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan juga mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.